Halo Sobat Disnaker, jumpa dengan saya Muhammad Irfan. 1 jam ke depan saya menemani Anda dalam podcast Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Kali ini kita akan mendatangkan seorang narasumber, seorang pemuda yang sangat sukses di bidangnya. Bidang apa nanti kita akan gali, kemudian kesuksesannya sebatas mana kita akan simak bersama setelah yang satu ini. Sobat Disnaker, tanpa membuang waktu, kita akan langsung aja kita akan tanya-tanya, kita akan korek-korek narasumber kita. Mungkin nanti langsung aja memperkenalkan diri, jati diri beliau ini siapa, dan apa sekarang kegiatannya, kita akan langsung tanya. Selamat datang, Kang. Ya, Bisa diperkenalkan ke rekan-rekan Sobat Disnaker Kota Bandung? ya. Sobat Disnaker Kota Bandung, perkenalkan saya Risto Rosandi. Sekarang bekerja di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Umur saya 29 tahun. Tanpa membuang waktu, Sobat Disnaker, kita akan tanya-tanya, kita akan korek ke narasumber kita, Kang Risto. Bidang apa yang sekarang dia tekuni sehingga dia bisa sesukses sekarang? Kalau dibilang dia di Bandung ini seorang sultan, nanti kita ada bukan Sultan Nadar, ada Sultan Lengkong nanti. Silakan Kang, bisa diceritakan bidang apa aja yang sekarang ditekuni? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast di Disnaker Kota Bandung. Sedikit cerita flashback ke belakang ya Pak ya. Saya kebetulan sudah bekerja di Kecamatan Lengkong sudah hampir 5 tahun ya Pak ya. Apa saya bergelut di bisnis ini sebetulnya udah dari 2015 ya Pak ya. 2015 tuh saya baru mengenal tentang bisnis ini gitu Pak. Kalau saya jabarkan bisnis ini itu namanya cryptocurrency Pak. Atau yang lebih dikenal oleh masyarakat umum itu salah satunya koinnya itu Bitcoin ya Pak ya. Nah, itu saya waktu pertama kenal tuh 2015 Pak. Saya itu investasikan uang saya dengan hasil kerja di kecamatan juga. Sempat juga saya sambil ngegojek juga Pak. Iya. Jadi sedikit-sedikit saya investasikan itu uang Pak di Bitcoin Pak. Jadi waktu dulu emang harganya masih murah juga ya Pak ya. Pertama kali saya mengenal Bitcoin itu Pak 2015. 2015 itu saya mulai investasi kecil-kecilan dulu Pak. Karena untuk modal gede itu saya nggak punya untuk modal gede. Saya pertama masukin uang itu saya masih ingat itu 3 juta Pak. Waktu 2015 itu Pak. Itu 3 juta itu saya beliin beberapa koin Pak, bukan cuman Bitcoin aja. Dan apa namanya? Jadi beli koin ini jual lagi gitu Pak. Beli terus misalkan dia naik terus jual lagi. Eh, Pertama sih flashback dulu Pak ya ke masa saya waktu zaman susah ya Pak ya. Maksudnya sampai titik ini tuh nggak semudah saya membalikan tangan Tidak gitu Pak. instan gitu ya. Iya betul Pak. Saya sempat kerja jadi sebelum saya kerja di kecamatan Pak, saya sempat jadi satpam Pak di pabrik di Padalarang Pak. Saya itu tiap hari itu pergi jam 5 subuh, pulang jam 9 malam Pak. Itu tiap hari itu Pak. Dengan gaji ya kalau untuk kerja 12 jam itu Pak ya. Gajinya emang lumayan cuman kan capeknya juga lumayan loh. Iya. Jadi itu pengalaman saya waktu kerja di satpam gitu. Saya pernah kerja di situ Pak. Sempat saya kuliah Pak. Saya kuliah sambil kerja di satpam tuh ternyata waktu ya setahun 2 tahun kekejar tapi kan karena namanya satpam gitu Pak ya. Kerjanya kan overtime Pak ya. Jadi nggak bisa ngebagi sama waktu kuliah gitu Pak ya. Jadi saya berhenti itu Pak di tengah jalan itu Pak. Nggak sampai tamat, baru 2 semester atau 3 semester saya berhenti karena saya nggak sanggup. Karena
sakit-sakitan terus Pak kalau kerja di situ kan 12 jam itu nggak tidur. Setengah hari kan. 12 jam kadang kalau ada yang nggak masuk saya 24 jam Pak itu sampai orang tua saya tuh sampai kasihan Pak melihat saya Pak. Apa namanya masih muda tapi udah kelihatan udah capek, udah kurus itu Pak dulu tuh Pak. Sempat udah berhenti di satpam karena kebetulan ya emang saya sakit-sakitan juga Pak. Saya berhenti 3 bulan saya nganggur Pak. Dari profesi satpam itu saya berhenti, saya nganggur itu Pak. 3 bulan nganggur, saya nggak ngelamar kemana-mana Pak. Saya masuk kuliah dengan bantuan biaya orang tua dan saya juga ngegojek juga Pak. Jadi biaya kuliah itu saya sambil ngojek Pak. Kebetulan ada salah satu teman saya ngajakin saya buat kerja di Kecamatan Lengkong Pak. Nah dari situlah saya kerja di Kecamatan Lengkong waktu Bapak Camatnya itu Bapak Agus TB Pak. Iya. Tapi itu belum masuk ke dunia kripto ya Bu? Belum Pak. Ini sejarah saya dulu aja Pak. Jadi saya masuk ke Kecamatan Lengkong sebagai pelayanan Pak. Dengan gaji waktu itu cuma 125 Pak. Nah, dari setahun saya kerja di kecamatan, berjalan 2 tahun saya bekerja di sana, saya sempat punya pemikiran gini Pak, saya kalau saya tiap bekerja di suatu tempat, saya pemikirannya, saya nggak boleh kayak gini terus gitu Pak. Saya nggak boleh nyaman dengan kondisi saat itu ya Pak ya, maksudnya saya nggak boleh stuck di sini gitu Pak. Masih banyak gitu maksudnya impian saya gitu Pak. Dan yang saya paling buat bikin saya maju itu orang tua sih Pak. Kebetulan orang tua saya waktu saya udah kerja di kecamatan itu bapak saya kan sakit Pak. Jadi dia nggak bekerja kan gitu. Jadi orang tua saya itu keluarga tuh ngandelin dari pendapatan mama saya yang jualan di warung kelontong gitu Pak. Jadi ya berapa sih Pak ya pendapatan, terus kan saya ada empat bersaudara kan Pak ya. Itu semuanya semuanya ditanggung oleh warung itu Pak. Biaya hidup kita tuh. Nggak kebayang lah Pak. Dan makanya saya selalu mencamkan gimana caranya biar orang tua saya tuh minimal bisa nikmatin hidup lah di masa tuanya gitu Pak. Kalau saya ngatohin gaji di kecamatan untuk saya pribadi aja belum cukup gitu Pak. Jadi niat awal itu sebenarnya untuk membahagiakan orang tua betul, Pak. Betul Pak. Itu sih yang mulia Sobat Bisnaker. Jadi segala sesuatu juga memang kita harus tergantung pada niat ya. Berikut dengan doa restu orang tua, insya Allah kita berhasil. Itu sih. Lanjutkan. Nah saya searching Pak di internet. Gimana sih? Saya kan keahliannya itu di bidang IT ya Pak ya, informatika. Kebetulan saya SMK-nya juga di multimedia Pak. Terus waktu kuliah juga, saya kan masuk lagi Pak kuliah. Kebetulan kuliahnya di Piksi Ganesha Pak. Saya kan di situ mah bisa kelas weekend Pak ya, Kamis Jumat Sabtu kan Pak ya. Jadi pas kebetulan saya kerja di kecamatan kan banyak waktu luang Pak ya. Ya itu yang bikin saya kesempatan buat kuliah lagi Pak. Saya masuk lagi dengan jurusan manajemen informatika waktu itu Pak. Saya masuk berjalan 1 tahun, saya berpikir ngojek kerja udah gitu Pak ya, adalah buat kuliah gitu Pak. Tapi saya harus lebih gitu Pak, karena ini belum cukup untuk saya gitu Pak. Bukannya saya orang yang rakus gitu Pak, tapi saya gimana caranya saya harus lebih gitu Pak. Ini belum cukup gitu. Saya searching di internet apa sih yang bisa menghasilkan di dunia internet gitu Pak. Ketemulah Bitcoin Pak waktu itu. Waktu itu saya yang tahu tuh cuma satu exchange-nya Indodax Pak waktu itu. Itu waktu harga saya masih ingat harga 10 juta sampai 15 juta itu Bitcoin satunya Pak. Kebetulan hasil saya kerja di Satpam lumayan kan Pak ya. Ada motor gitu Pak.
Saya sampai ngebelain ngejual motor Jual itu, Pak. motor buat Bitcoin. Bitcoin dulu. Saya ngejual motor waktu itu motor fiction, Pak. Itu saya dari dulu Pak ya. Tiap saya ngeredit motor udah lunasnya pasti dijual gitu Pak. Belum pernah di apa namanya? Udah lunasnya kita pakai lagi gitu Pak. Ini mah enggak, tiap lunas jual gitu Pak. Karena kebutuhan juga ya Pak. Nah, saya jual tuh motor, saya beli sisanya saya DP-in buat ngeredit lagi Pak. Terus apa yang sisanya saya masukin Bitcoin. Waktu itu saya masukin 3 juta, saya ingat itu Pak. 3 juta. Kalau dulu tuh saya masih kayak jual beli gitu Pak. Jadi beli waktu harganya turun sedikit beli. Nyari selisih. Nyari selisih aja, kecil-kecilan aja Pak. Ya. Itu terus Pak. Terus ada namanya iDrop Pak. Dulu tuh kalau iDrop tuh kita menghasilkan koin secara gratis Pak dengan cara referral. Oh. Kita nyebarin link kayak ke Iya, Facebook, kayak ke Instagram. Kalau dulu nggak ada Instagram sih, kayak lebih ke Facebook. Saya sih seringnya ke Dulu Twitter. pet ya. Jadi Zaman pet. apa namanya iDropan gitu Pak. Jadi kalau kita berapa orang nanti dibonusin koin. Itu dari gratis-gratis itu Pak. Iya. Saya tumpukin terus Pak. Itu terus aja Pak ditumpukin. Saya nggak pernah lihat nominal Pak. Ya walaupun cuma sedikit ya Pak ya. Mana Bitcoin juga waktu itu masih berapa satoshi. Kalau dulu tuh kalau 0, sekian itu disebutnya satoshi kalau Bitcoin Pak. Jadi kalau 1 baru disebutnya Bitcoin. Kalau 0, sekian itu nolnya banyak itu disebutnya satoshi Pak. Nah itu dulu Bitcoin itu gratis Pak, kita dapetinnya bisa lewat iDrop ada. Sampai ada teman saya mah dia punya 2.100 Bitcoin Pak. Dia jual buat beli game Point Blank. Padahal kalau sekarang dia jual berapa triliun dia punya uang gitu Pak. Nah itulah penyesalan selalu datang terakhir Pak. Saya berprinsipnya di Bitcoin itu bukan hanya buat merubah nasib saya Pak. Karena saya cuman saya ini benar-benar investasi jangka panjang Pak. Suatu saat ini saya yakin waktu ketemu namanya cryptocurrency Pak. Saya yakin ini passion saya di sini gitu Pak. Itu dari sejak awal masuk terus investasi keuntungannya yang bisa kita ambil dalam jangka waktu berapa lama? Kalau saya waktu dulu Pak, waktu 2015 sampai 2019 saya nggak pernah ambil uang itu Pak. Gitu. Saya reinvest terus. Kerja kan? Saya reinvest terus Pak. Reinvest saja sampai saya dulu ya Pak, waktu susah-susahnya pertama saya nikah gitu Pak. Pertama kali saya nikah itu pertama kali saya melangkah yang benar-benar susah gitu Pak. 2018 saya menikah kan Pak ya. Saya 2019 saya punya anak. Dunia nyata tuh benar. Saya Pak waktu itu pendapatan saya kan cuma di kecamatan waktu itu Pak. Saya nggak mikirin aset kripto saya Pak. Saya itu lupakan aja. Saya tiap punya uang sedikit saya belikan. Nggak punya ya diem. Jadi itu beli dan lupakan. Itu selalu gitu. Dicamkan itu untuk ingat saya ini untuk nanti aja lah buat masa depan saya gitu. Walaupun saya gatel Pak buat ngambil. Karena saya waktu itu lihat saldo saya itu udah lumayan juga Pak ya. Udah bisa beli motor Vision 3 lah gitu waktu itu Pak ya. Tapi saya nggak mau Pak. Saya prinsip saya ini bakal harus dan ini ya saya yakin bakal bisa jadi sesuatu gitu Pak. Nah itu waktu saya 2019 tuh benar-benar lagi kalau ujian mah itu ujian benar-benar Pak. Orang tua saya sakit. Bapak boleh lihat kan di IG-nya. Waktu itu ada foto orang tua saya sampai ditabung gitu Pak. Itu orang tua saya sakit dua-duanya Pak. Terus ekonomi saya tuh benar-benar lagi sulit sampai tetangga itu sampai bilang ke orang tua saya tuh ditawar gitu rumah ada kontrakan walaupun jelek gitu Pak. Ditawar udah sini sana beli 25 juta. Saking tahu gitu ekonomi keluarga saya tuh lagi sulit gitu Pak. Sampai saya pernah gitu waktu nge-Grab gitu Pak, nge-Gojek gitu Pak. Saya di WA sama istri aja yang beli pamper sama popok. Setiap saya di chat sama
istri saya kayak gitu. Bukannya saya ambali Pak, tapi saya emosi Pak. Emosi sama saya bingung itu uangnya dari mana gitu. Itu waktu saya benar-benar di titik bawah tuh saya pernah sampai tidur di depan Ricis Buah Batu Pak. Saya tidur di situ. Saya pulang kerja itu Pak. Saya pulang kerja 4:30. Saya nge-grab dapat ke Cimahi Pak. Terus Pak balik lagi lah ke Buah Batu. Dari situ terus di WA sama istri saya kayak gitu Pak. Nah, karena saya nggak punya uang, saya diem Pak. Gitu. Karena besoknya WFH Pak, waktu itu. Itu masih zaman WFH Pak. Karena saya nggak berani pulang Pak. Yang malu atau Pak, pulang nggak bawa apa-apa pasti. Yang ada juga daripada nantinya jadi bertengkarnya lebih hebat gitu Pak ya. Mendingan saya sampai nunggu orderan Pak, sampai jam 8 pagi nggak ada orderan satupun Pak. Saya tidur di situ Pak. Itu titik yang paling saya rasakan, yang paling bawah banget Pak. Untuk makan aja istri saya sampai nge-WA, yang pengen nasi goreng, saya bawa cuma satu Pak. Istri saya nanya, yang berdua? Enggak usah. Itu lagi posisi hamil ya. Udah kamu aja. Padahal saya juga lapar Pak. Tapi ya gimana gitu. Saya belinya cuma bisa mampu satu. Sampai waktu benar-benar saya jatuh banget mah Pak. Motor saya yang kredit itu dijabel Pak. Nah, itu kan usaha saya ya Pak ya. Buat Gojek. Tapi diambil. Nah, dari situ saya sampai dikasih motor Pentaris ya sama orang di kecamatan, nih pakai dulu aja karena dia tahu saya nggak punya kendaraan. Nah itu motor dinasnya tuh emang yang udah lama banget ya Pak ya, sampai rem depannya udah nggak ada gitu Pak. Pak itu titik yang paling yang saya rasakan itu Pak, yang paling rendah banget Pak gitu. Tapi saya yakin Pak. Itu tapi belum tergoda buat mencairkan. Enggak pokoknya. Karena aplikasinya saya hapus lah. Oh gitu. Saya hapus semuanya itu aplikasi. Tapi masih ingat ada Bitcoin? Masih ingat. Masih ingat sebenarnya. Cuman karena saya punya keyakinan gitu Pak, setiap yang saya sisihkan itu gitu Pak, itu bakal jadi sesuatu di masa depan gitu. Saya selalu berpikir kayak gitu. Masih ada optimisme ya. Optimis lah dengan kripto gitu, walaupun modal saya nggak kayak orang lain gitu Pak, sekali masuk kan ratusan juta, saya dari mana gitu Pak ya. Nah titik baliknya itu yang saya rasakan itu 2000, pertama saya titik balik itu 2020 bulan September Pak, pertama titik balik saya itu. Saya pernah dapat ngelihat saldo tuh nyampe 150 juta Pak. Wah, naik kata saya tuh. Karena saya lihat TikTok Pak. Dari modal si fiction itu ya. Wah, lumayan juga kata saya teh. Tapi saya nggak bawa Pak. Saya punya target. Waktu dulu tuh saking saya nafsunya itu 2020 September. Yang 150 juta tuh saya itu tuh aset total ya Pak. Aset total dari semua koin yang saya punya itu, koin kripto yang saya punya Pak. Itu saya jual Pak. Dalam satu namanya tuh kalau Bapak tahu Dogecoin Pak, tahu? Doge itu yang punyanya Elon Musk itu Pak. Saya itu uang saya itu yang 150 juta. Saya belikan satu koin itu Pak. Satu koin senilai 150 juta. Ya, itu saya beli waktu harga Dogecoin itu masih sekitar 17 perak sampai 20 perak. Saya belikan itu. Kenapa saya yakin? Saya riset, Pak. Ini koin bagus nih. Tapi nggak tahu. Tapi itu tuh saya beli koin itu banyak orang yang gimana ya? Nyepelekan gitu, Pak. Sampai saya suka ngajak orang ya Pak ya, maksudnya saya pengen ngelihat orang lain juga maju, ayolah ikut gitu. Lu beli ini gitu kan, sama saya di daerah rumah saya, di mana saya tiap ketemu orang, saya selalu ngajak Pak. Waktu itu saya pemegang Dogecoin itu, pokoknya duit saya semuanya di situ aja. Saya selalu tiap ada ketemu orang saya ajak, tapi rata-rata orang tuh bilangnya, halu. Mana mungkin, nggak mungkin gitu Pak ya, nggak mungkin lah karena duit segini jadi segini lah, nggak mungkin gitu, nggak masuk logika gitu Pak ya. Tapi saya yakin gitu Pak, sempat turun itu juga Pak, 3 bulan saya megang koin itu
Dari 150 juta uang saya jadi 30 juta, Pak. Itu turunnya gila-gilaan itu. Itu turunnya gila-gilaan. Tapi saya yakin gitu karena di kripto itu selama kita asetnya tidak dijual, kita nggak akan mengalami kerugian, Pak. Tapi malah kita terus aja reinvest gitu. Kalau turun ya beli gitu. Waktunya beli bukan waktunya jual, itu hanya itu pembodohan kalau gitu, Pak. Jadi saya selalu camkan kalau turun ya beli gitu. Nah, Jadi kalau nambah ya. nambah terus kan, Pak. Nah, titik atas tuh waktu 2021, Pak. Pokoknya awal Agustus saya, Pak. Baru berarti ya? Baru banget, Pak. baru. Itu saya berani ngambil uang tuh waktu itu, Pak. Pertama kali saya ngambil uang ya lumayan gede, Pak. Itu waktu saya itu lagi di Lodaya, Pak. Saya lagi makan bubur, Pak. Posisinya saya lagi WFH dan saya lagi ngegojek juga, Pak, itu, Pak. Saya ngebubur, saya lihat-lihat TikTok, Pak. Kan saya beli Dogecoin itu waktu harga 17 perak ya, Pak. Dengan saya beli 150 juta itu, Pak. Saya lihat-lihat, wah, ini Dogecoin tuh lagi rame tuh, viral, Pak, itu waktu itu. Harganya jadi 8.000 sekian, Pak. Kaget dong. Kaget lah. Saya lihat. Langsung hitung. Bukan, saya langsung download dulu, Pak. Kan aplikasinya kan saya hapus. Ya, saya download dulu. Karena saya pernah ngebug, Pak, itu, Pak. Ngebug itu pernah error si aplikasi. Saya bangun tidur, uang saya sampai triliunan, Pak. Gitu. Ternyata pas di replace, balik lagi ke awal gitu. Nah, pas saya download, pas saya lihat, nah itu, Pak. Saya sempat nggak percaya juga. Saya coba ditransfer ke bank. Dan saya pas cek, ya subhanallah, Pak, itu. Saya itu waktu saya itu lagi makan bubur ya, Pak. Itu biasanya saya makan bubur di Lodaya suka nganjuk, Pak. Gitu. Sama si Mangnya. Mang, saya ke bank dulu ya waktu itu, Pak. Kalau dagang sampai habis modal berapa? Paling juga sekian katanya. Saya ambil uang. Saya pertama ambil uang tuh, saya ingat 200 juta, Pak. Saya bawa itu uang cash itu, Pak. Mang, udah nggak usah dagang 1 minggu. Saya kasih. Saya pulang ke rumah itu sambil ngebut-ngebut, Pak. Saking saya mau ngasih kabar ke orang tua. Orang tua saya ya, Pak. Kalau saya pulang ke rumah, mereka tuh kayak lagi pusing gitu, Pak. Nggak ada ceria-cerianya, mungkin ya karena itu, Pak. Karena banyak utang ya, Pak. Nah, saya datang, dia lagi gitu, Pak. Assalamualaikum, datang. Saya salaman. Riz, lama. Sehat, Mah. Oh, ya. Mah, Bapak mana? Bapak kebetulan lagi sholat waktu itu. Waktu asar lah, saya 3:30 waktu itu. Datanglah Bapak. Saya pertama ngasih seumur hidup saya, Pak, ke orang tua saya. Saya kasih tuh 1 juta dulu. Wah, uang dari mana? Tambahin 1 juta. Tiap nanya saya tambahin 1 juta itu. Terus bapak saya kan diabetes ya, Pak. Dia tuh penglihatannya kurang. Saya kasih tuh baru datang saya kasih 5 juta tuh, Pak. Apa gini kan lihat apa kertas. Itu percaya nggak, Pak? Ini uang dari mana, Ristu? Mau punya hutang berapa? Sekian. Saya lunasin, Pak, hutang. Nah, dari situ titik baliknya, Pak. Iya. Berkah itu sebenarnya. Wah, berkah banget, Pak. Terus ya tetap ya, Pak ya, dimana kalau kita posisinya diangkat, ya tetap aja ada yang pro, ada yang kontra ya, Pak ya. Ya, gitu, Pak. Sekilas lah, Pak ya, sampai saya perjalanan hidup saya gitu dari titik yang paling bawah banget. Jadi pandemi itu bukan alasan buat kita tidak berusaha gitu, Pak. Tapi khususnya untuk saya, Pak, pandemi itu malah membawa berkah gitu, Pak. Bisa lebih konsentrasi ke itu. Iya, gitu, Pak sih. Baik, Sobat Disnaker, dengan keberanian, kegigihan juga didorong oleh Restu dan doa orang tua, kita bisa mengambil hikmah bahwa perjalanan hidup itu tidak selamanya kita harus pesimis ya. Dari mulai kesulitan pasti akan datang sebuah kemudahan, tergantung dari cara kita mensikapi perjalanan hidup kita. Mungkin setelah ini saya akan minta Kang Rizky untuk memberikan tipsnya ya. Ini yang paling penting buat kita semua. Bagaimana sih
modal yang dibutuhkan untuk terjun di bisnis atau bidang kripto ini, apa saja yang diperlukan selain keberanian yang paling pasti. Keberanian dan keyakinan merupakan kata kunci dari keberhasilan Kang Risto dalam menjalani bisnis kripto. Jadi modal uang itu sebetulnya mungkin mengikuti ya, dari yang penting yakin dulu, kemudian dijalankan, kemudian hasil itu tidak akan mengkhianati dari usaha yang telah kita lakukan. Akan kita minta tips dari Kang Risto untuk rekan-rekan sobat Disnaker sekalian. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita menjadi sukses ya, amin. Amin, gitu ya. amin. Sebelum sukses dan mungkin juga bisnis ini bisa dilakukan walaupun kita masih terikat dalam sebuah pekerjaan, karena pengalaman Kang Risto tadi juga beliau kerja di kecamatan sambil menjalankan bisnis ini. Jadi pandemik bukan merupakan akhir dari segalanya. Jadi akan kita minta tips dari Kang Risto. Silakan Kang Risto. Kalau tips and triknya masih untuk saya pribadi yang saya jalankan selama ini ya Pak ya. Saya selalu sebelum membeli sesuatu koin kripto ya Pak, saya selalu riset Pak. Riset itu berbagai macam riset Pak. Kalau untuk saya sih biasanya saya riset lebih ke kayak ada tuh namanya projectnya apa. Jadi beli koin tuh nggak hanya beli asal-asalan gitu Pak. Jadi kalau kita beli asal-asalan ya nanti akibatnya juga asal-asalan penghasilannya. Ini bukan spekulasi ya? Ya. Ada risetnya. Ada risetnya. Saya selalu sebelum beli itu biasanya paling cepat tuh saya 3 hari riset suatu koin itu Pak. Saya misal contoh ya Pak ya, saya riset misalkan minggu sekarang tuh ada 20 koin ya Pak, koin kripto semuanya dengan project yang berbeda-beda ya Pak. Itu saya terus tiap hari itu saya eliminasi itu koin sampai dapat satu koin yang benar-benar projectnya tuh dibanding dengan 20 itu lebih baik. Kalau gitu, Kang Risto sekarang ada timnya khusus yang riset atau kalau saya ada sih Pak, kalau sekarang kebetulan nanti kalau perlu belajar juga ada channel tim kita juga nanti ini yang penting nih dicatat nih nanti di deskripsinya aja ya, nanti dicatat aja Pak. Kebetulan itu juga tim saya Pak, dan itu anak muda yang benar-benar hebat juga, lebih muda dari saya Pak. Dia umurnya masih 23 tahun. Kalau saya kan udah 29, tapi dia 23 tahun yang asetnya 10 kali lipat dari saya Pak. Nah saya selalu berdua sama dia tuh selalu riset dulu Pak sebelum kita ngasih info ke anak-anak di Telegram itu Pak. Jadi kita ada Telegramnya Pak. Jadi sebelum kita nge-publish atau nge-publikasikan suatu project, kita coba dulu Pak. Kita pribadi coba. Jadi kita belum berani nge-publish apabila kita belum nyoba dan belum yakin dengan project itu. Kita coba dulu. Kita pernah ngalamin sampai rumpul gitu Pak, sampai uang kita hilang gitu. Saya ngalamin untuk melindungi anak-anak yang di Telegram itu Pak. Ya kalau misalkan memang mau belajar, tidak usah menanyakan, karena kebanyakan orang tuh menanyakan mau masuk ke kripto modal berapa. Nah itu ya. Nah modal uangnya berapa? Itu gitu ya. Selalu banyak yang ngechat ke saya atau ketemu saya tuh selalu nanya seperti itu Pak. Padahal kita menyesuaikan aja gitu Pak. Tapi harus dicamkan Pak, kalau di dunia kripto itu kita harus siap rugi, bukan siap untung Pak. Karena semua resiko bakal terjadi karena high risk ya Pak ya. Jadi di mana kita profit besar, ya resiko juga lebih besar lagi gitu sih Pak. Jadi tips and triknya selalu kalau di anak-anak kripto tuh namanya Dior Pak. Dior tuh selalu riset gitu Pak. Jangan ikut-ikutan gitu Pak. Karena kebanyakan orang yang gagal itu karena ikut-ikutan Pak. Jadi dia nggak riset nggak apa, beli aja. Taunya turun. Dia nyangkut sendiri gitu Pak. Kalau anak-anak kripto bahasanya ada gitu Pak. Jadi dia beli di pucuk. Kita udah jual dia beli gitu. Taunya dia nyangkut gitu. Uangnya mau recovery lagi lama itu Pak. Jadi selalu riset Pak. Terus kedua, pergunakan modal yang emang disebutnya tuh uang dingin Pak. Yang uang yang emang dilupakan gitu. Maksudnya kalau ininya mah kasarnya beli cendol bahe Pak. Jadi beli ya lupakan gitu.
Terus ketiganya selalu saya ingetin ke anak-anak kripto yang di Telegram saya, Telegram teman saya ingatkan selalu diawali dengan kebaikan, Pak. Karena kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita didasarkan dengan niat yang baik, saya Allah pasti bakal memperlancar itu sih Pak. Itu sih Pak. Kalau tips and trick dari saya. Sobat Disnaker, selain kegiatan bisnis juga Kang Risto ini saya lihat di media sosialnya ada kegiatan sosial yang belum lama ini juga beliau mengajak anak-anak pengajian nonton ya. Mungkin juga merupakan kegiatan rutin. Saya pengen denger nih apa aja yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan mungkin di komunitas kripto ya itu ya. Ya. Bukan cuma Kang Risto, mungkin juga rekan-rekan yang lain juga melakukan kegiatan sosial. Saya pengen tahu nih kegiatan sosial apa aja yang dilakukan selama ini gitu. Kalau untuk sekarang sih Pak ya, sebenarnya mah masih dalam apa maksudnya? Kalau kita profit baru kita ini Pak. Contohnya kayak kemarin gitu Pak, saya kan ada profit lumayan. Saya ajak tuh kebetulan ada apa Spiderman ya Pak ya. Nah kebetulan ada rezeki lebih, ya saya ajak tuh anak-anak pengajian karena saya berpikirnya gini Pak, saya waktu kecil gitu dan anak-anak itu gitu Pak di umur-umur mereka dan saya melihat ekonominya yang menengah ke bawah gitu Pak ya. Salah satunya ada anak gitu yang orang tuanya tuh kebetulan profesinya tuh seorang tunanetra Pak, tukang pijit. Saya berpikir dia kapan sih bakal diajak kayak nonton gitu ya Pak ya. Kalaupun mungkin nggak tahu kapan, mungkin nanti pas dia kerja. Iya betul. Nah saya Di masa kecil kan yang paling penting makanya masa kecil. nah itu Pak, saya karena saya dulunya ya masa kecilnya ya gitu ya Pak ya, makanya saya punya prinsip gimana caranya berbagi yang saya rasakan, yang saya rasakan nggak seberapa gitu Pak ya, tapi buat mereka berarti. Makanya saya selalu tanamkan uang 50.000 bukan saya sombong ya Pak ya, maksudnya 50.000 kalau untuk saya buat makan gitu. Tapi untuk orang lain itu bisa berguna buat berapa hari. Pak. Nah itu selalu saya camkan ke anak-anak kripto juga Pak, saya ingetin. Dan program untuk sekarang sih rencana kalau tahun depan saya rutinkan, kalau sekarang masih kalau profit aja sih Pak. Kayak kemarin kayak nyumbang ke masjid, pembangunan masjid atau kayak apa namanya ada acara bakti sosial kayak gitu aja sih. Mudah-mudahan profit terus. Amin, amin. Jadi bakti sosialnya lebih sering. Kalau tahun depan sih saya rutinkan Pak, tiap bulan selalu ada. Baik Sobat Disnaker, banyak sekali manfaat yang bisa kita petik dari pengalaman hidup Kang Risto, juga disertai tadi terakhir tips dan trik untuk terjun dalam bisnis kripto ini. Kemudian juga kita diberikan contoh bagaimana kehidupan bersosial dari komunitas kripto yang menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk anak-anak atau lingkungan di sekitar mereka. Saya persilahkan Kang Risto untuk menyebutkan media sosialnya, Instagram atau YouTube. Silakan Kang. Kalau untuk IG sih ada di @saya_ristu. Kalau misalkan mau belajar ada namanya Telegramnya ITRX Crypto namanya Pak. YouTube-nya juga sama. Kebetulan itu yang ngerjainnya tuh tim saya juga Pak. Itu yang tadi yang anak muda itu Pak. Itu sebenarnya dia lebih pintar dari saya soal kripto Pak. Saya ikut-ikut aja suaranya. Cuman ya kita saling Pak. Ya apa namanya? Kalau mau belajar langsung aja ke Telegram atau DM saya aja. Bisa langsung. Enaknya sih langsung ketemu ya Pak ya, kopdar gitu. Saya suka ngadain kopdar tiap Jumat Pak. Di kopi-kopi shop, tenang, kopi mah gratis. Nanti di Disnaker kalau bisa sih. Siap. Jadi rekan-rekan Sobat Disnaker bisa menghubungi admin juga nanti ya, admin medsos Disnaker. Kalau misalnya ada keinginan untuk kopdar, kita akan kondisikan dalam satu forum ya. Nanti kita akan tampilkan lagi narasumber kita yang sangat memberikan manfaat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan dalam 1 jam kurang lebih bisa memberikan manfaat pada kita semua, dan tetap semangat ya di kala pandemik. Pandemik ini bukan merupakan akhir dari segalanya. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan.
podcast di Snaker akan terus memberikan informasi mengenai wirausaha baru atau peluang-peluang apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan untuk mendapatkan tambahan penghasilan, gitu ya, atau bahkan menjadi penghasilan yang utama, gitu, pekerjaan yang utama. Sebelum kita mengakhiri podcast episode kedua ini, saya akan minta satu lagi kalimat yang mungkin bisa kalian ambil hikmahnya dari Kang Ristu ini. Bukan kalimat terakhir, tapi ini adalah pesan di akhir acara ini. Silakan, Kak. Terima kasih untuk khusus pesan buat anak-anak kripto, anak-anak Telegram ITRX kripto juga, untuk anak-anak Possi Exchange juga, untuk anak-anak NFT art semuanya. Pokoknya yang sudah selama ini support saya, support tim saya sampai saya bisa sampai dengan titik ini. Kata-kata yang emang selalu saya tanamkan di diri saya itu, bermimpilah setinggi-tingginya, niscaya mimpi itu akan jadi kenyataan. Itu aja cuma. Dan jangan lupa follow media sosial di Snaker, kemudian juga kita ada aplikasi New Bima yang baru saja di launching, itu akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi para pencari kerja. Kemudian like and subscribe juga channel kami ini. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa datang ke admin YouTube di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Jalan Marta Negara nomor 4. Bisa ketemu dengan kami di sini. Ya. Terima kasih Sobat Disnaker. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.